Halo pecinta ikan hias. Untuk video perdana ini judulnya adalah hobi lama bersemi kembali. Dua tahun sudah saya tidak memelihara ikan hias lagi, dikarenakan kesibukan dan dirasa jenuh dengan rutinitas membersihkan akuarium atau bak, atau harus membeli pakan hidup untuk memberi makan ikan-ikan hias yang saya pelihara agar cepat tumbuh dengan besar dan berkualitas. Namun di awal bulan Februari tahun 2024 ini saya tergerak hati kembali untuk memelihara berbagai ikan hias kesukaan saya sejak kecil, sejak semasa di bangku SD. Ini hobi ikan hias sejati. Ada kalanya jenuh, ada pula timbul niat kembali untuk memelihara ikan-ikan kecil yang imut-imut, yang lucu-lucu, menyenangkan hati, dan enak dipandang. Baru 2 akuarium yang saya pakai kembali dan diisi oleh ikan koki lionhead dan koki mutiara, juga diisi oleh ikan platy sunset yang perutnya buncit-buncit, yang akan melahirkan bayi-bayi ikan. Dalam video perdana ini saya akan membagikan 4 tips cara memelihara ikan yang baik dan benar, terutama untuk penghobi ikan hias pemula, supaya ikan-ikan yang dipeliharanya bisa hidup terus, tidak mati, dan bisa berkembang optimal. Tips pertama yaitu sebelum ikan-ikan dilepaskan dari plastik pembungkusnya, sebaiknya direndam dulu di air akuarium kurang lebih selama 1 jam. Tujuannya adalah untuk menyamakan suhu air yang berada di dalam plastik dan suhu air yang ada di dalam akuarium, supaya ikan-ikannya tidak stres. Plastik yang berisi ikan ini sudah saya rendam kurang lebih selama 1 jam di akuarium ini. Pada periode pertama saya sudah membeli 20 ekor lionhead, dan sekarang saya tambahkan lagi lionhead yang baru. Lionhead ini bentuknya lucu, kepala singa, pada waktu kecil masih berwarna hijau, tapi nanti setelah besar di kepalanya akan timbul jambul berbentuk singa. Untuk itu disebut lionhead. Nah, ini segera akan saya masukkan ke dalam akuarium. Ikan yang ada di plastik ini segera akan saya satukan dengan akuarium. Beginilah cara
melepaskan ikan yang ada di dalam plastik. Jadi air yang dari akuarium harus masuk dulu ke dalam plastik supaya ada kesamaan rasa atau pH di dalam airnya, sehingga setelah dilepaskan ke akuarium si ikan tidak merasa asing atau aneh karena sudah sama pH atau suhu airnya. Ini kantong pertama berisi lionhead. Atau yang kedua pun berisi lionhead yang kecil juga, yang tadi besar sekarang yang kecil. Saya masukkan. Ini pun sama caranya, diberi air yang berasal dari akuarium, masuk dalam plastik supaya air yang berada di akuarium dan di dalam plastik akan sama baik pH maupun suhunya. Ini harus hati-hati. Nah, seperti ini. Bungkusan yang ketiga, yang terakhir, berisi ikan mutiara tikus. Saya sangat senang sekali melihat ikan-ikan mutiara yang kecil-kecil ini. Lucu-lucu sekali, buntut-buntut, perutnya buncit seperti ini. Itu memberikan kenikmatan tersendiri ketika dipandang. Ikan kecil yang buntet nanti kalau udah besar akan timbul bintik-bintik bagaikan mutiara. Untuk itulah koki ini disebut koki mutiara. Ini pun sama. Airnya saya masukkan dulu, air yang dalam akuarium. Setelah itu dilepaskan dengan pelan-pelan supaya ikannya tidak stres. Nah, lengkaplah sudah isi akuarium ini. Yang tadinya kosong, sekarang sudah banyak ikannya. Tips kedua, jika air yang digunakan berasal dari air ledeng, maka harus direndamkan terlebih dahulu, minimal 2 hari, untuk menghilangkan bau kaporit, dan pemberiannya maksimal setengah tinggi dari akuarium supaya ikan-ikannya mudah beradaptasi dengan air barunya. Setelah beberapa hari, barulah ditambah secara bertahap, sedikit demi sedikit, sampai level air yang diinginkan. Tips ketiga, harus dibuatkan sirkulasi air yang sederhana, terdiri dari head pump atau kepala pompa, selang, dan keranjang berlubang beserta dakronnya yang digantung seperti ini. Tujuannya adalah untuk memfilter atau menyaring kotoran agar airnya tetap bersih dan sehat. Untuk akuarium kedua yang berisi ikan platy sunset, di akuarium ini tidak perlu dibuatkan filter. Cukup diberikan tanaman hidup seperti eceng gondok, karena tujuannya untuk melahirkan anak-anak ikan. Jadi kalau difilter, nanti anak ikannya tersedot. Jadi untuk ikan kecil semacam platy ini tidak perlu difilter. Seperti ini saja, alami. Dan pemberian cacing pun boleh hanya untuk induknya saja.
Sedangkan untuk anaknya nanti diberikan kutu air. Nah, ini pemberian cacing seperti ini di ujung kiri dan kanan untuk memberikan makanan bagi induknya. Nah, cukup di sini aja. Kalau ini biarkan, tidak usah diambil kelebihannya, biarkan saja sampai habis. Karena di sini ikan kecil ini sedikit demi sedikit akan memakan cacing yang ada. Tips keempat, pemberian pakan hidup seperti cacing sutra diberikan di pagi hari secukupnya saja. Jangan ada yang tersisa kurang lebih 1 jam setelah diberikan, supaya airnya tetap bersih, tidak berbau akibat matinya si cacing. Nah, ini contohnya seperti ini diberikan. Biasanya sebelum 1 jam maka cacing ini akan habis. Jika cacing sutanya suka didapat, pemberian pelet pun tidak jadi masalah, bisa juga. Tetapi pemberiannya pagi dan sore secukupnya saja, jangan berlebihan. Koki-koki ini lebih menyukai makanan hidup dan hasilnya akan lebih bagus dari pakan buatan, karena bodinya benar-benar akan tumbuh besar, proporsional, dan cepat besar. Dengan cara pemberian setiap pagi cacing ini, nikmatin saja prosesnya, karena inilah salah satu kenikmatan pencinta hobi ikan hias. Karena dengan melihat ikan-ikan hiasnya tidak mati dan bisa berkembang terus, itu suatu kenikmatan tersendiri, karena kita bisa membesarkan ikan koki yang kecil ini tumbuh menjadi besar, apalagi bisa berkembang biak. Ini keadaan 2 hari setelah unboxing. Terlihat koki lionhead-nya sedang memakan cacing dengan lahapnya, dan warna sisiknya hijau keemasan. Inilah senangnya saya memelihara ikan koki lionhead. Dari tubuhnya gemuk-gemuk dan panjang, juga dari sisik kulitnya warna keemasan, bagus sekali. Sekarang saya akan mencoba menangkap salah satu ikan lionhead seperti ini. Ini terlihat bodinya gemuk dan kepalanya sudah tumbuh jambul sedikit. Nanti kalau sudah dewasa, jambulnya akan tumbuh besar menghiasi mahkota kepalanya, dan bentuknya seperti singa. Untuk itulah ikan ini disebut ikan koki lionhead, kepala singa. Dan ukurannya akan besar, kurang lebih antara 15 sampai 20 cm. Dan berwarna orange kemerah-merahan. Ini jenis lionhead, kepalanya masih sedikit jambulnya. Jenis kedua akan saya ambil adalah jenis koki mutiara. Ini pun bentuknya bulat, buncit,
gendut seperti ini. Nantinya kalau sudah besar, di sekitar tubuhnya akan tumbuh sisik berupa titik-titik menyerupai mutiara. Untuk itulah koki ini disebut koki mutiara. Senangnya melihat ikan koki yang sehat-sehat seperti ini. Walaupun banyak, tetap akur, tidak pada berkelahi. Inilah kebahagiaan dan kesenangannya seorang penghobi ikan hias menyaksikan sedang makan lahapnya ikan-ikan peliharaannya. Dengan tujuan akhirnya ikan-ikannya menjadi besar, sehat, dan bisa menghasilkan keturunan baru dengan cara bertelur. Sepertinya hanya 4 tips itu dulu dalam video perdana ini. Nantikan video-video selanjutnya tentang perkembangan ikan-ikan hias ini atau segala sesuatunya yang berhubungan dengan ikan hias. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.